Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya nak ya di semester genap untuk kelas 12. Nah, sebenarnya agenda kita untuk kelas 12 itu adalah membahas soal-soal SBMPTN atau UTBK ya. Namun karena ada beberapa materi yang belum tersampaikan di semester lalu, maka kita lanjut dulu untuk materinya, kemudian baru kita membahas soal-soal SBMPTN ataupun UTBK-nya. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang bagian dari makromolekul, lanjutan yang kemarin yaitu tentang polimer. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Ya, sudah terlihat slide saya, Nak? Sudah, Mem. Iya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang polimer. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menyajikan data tentang penggolongan dari polimer. Yang kedua, menuliskan reaksi polimerisasi. Dan yang terakhir, menyajikan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja, saya seperti yang saya bilang tadi, jadi polimer itu dari kata poli. Poli artinya banyak, jadi dia bagian dari makromolekul atau yaitu adalah molekul yang besar. Nah, jadi polimer itu sendiri karena dia besar, dia tersusun atas yang namanya monomer. Jadi penyusun dari polimer dinamakan dengan monomer. Nah, kemudian reaksi penggabungan monomer-monomer menjadi suatu molekul polimer yang besar dinamakan reaksi polimerisasi. Nah, contoh polimer yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari sangat-sangat banyak. Nah, contohnya itu ada pipa, kemudian botol-botol plastik yang kalian gunakan itu juga bagian dari polimer. Bisa dilihat di sini, ada botol plastik, kemudian ada pipa, kemudian ada nilon juga. Nah, itu struktur dari nilon 6,6. Nah, langsung saja kita ke penggolongan dari polimer. Penggolongan polimer didasarkan ada beberapa hal ya. Yang pertama, jika dilihat dari asalnya. Polimer ada dua, yaitu yang pertama polimer alam. Nah, dari namanya, polimer alam berarti dia didapatkan atau berasal dari alam yang tidak disintesis oleh manusia. Artinya dia langsung bisa kita temukan di alam. Contohnya apa? Karet alam. Karet alam yang dari pohon karet, kalau kalian pernah lihat. Kemudian adalah serat selulosa yang ada di rumput. Itu juga bagian dari polimer. Kemudian ada pati, kemudian ada protein, bagian dari polimer alam. Nah, monomer karet alam, nah ini banyak nih soal. Monomer dari karet alam itu adalah isopren. Isopren nama lainnya adalah 2-metil-butadiena. Nah, ini sering soal ini. Monomer karet alam adalah isoprena, nama lainnya adalah 2-metil-butadiena. Nah, strukturnya ini ya. 2-metil-butadiena. Ya, bisa dilihat ya. Di sini 1, 2, 3, 4 berarti di sini nomor 2 ada cabang metil. Kenapa dia butadiena? Karena dia ada 2 rangkap 2. Itu strukturnya. Nah, kemudian ada polimer sintetik. Artinya kita tidak bisa langsung mendapatkannya di alam. Kita harus sintesis dulu polimer itu, baru bisa digunakan. Ya, dia tidak tersedia di alam. Contohnya apa? Contohnya plastik yang kita gunakan. Kenapa plastik itu sangat sulit untuk diurai? Karena dia juga buatan manusia. Jadi sangat sulit untuk diurai. Kemudian ada juga beberapa karet yang disintesis, bukan dari karet alam. Nah, kemudian ada juga serat sintetis. Nah, itu bagian dari polimer sintetik. Nah, kebanyakan polimer itu adalah polimer sintetik. Sedikit yang berasal dari alam. Lanjut, kalau tadi kita lihat berdasarkan asalnya, yang kedua kita lihat penggolongan polimer berdasarkan cara terbentuknya. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, polimer ada namanya polimerisasi adisi atau polimer adisi,
Artinya dia dibentuk dari proses reaksi polimerisasi adisi. Nah, jadi polimerisasi adisi itu penggabungan molekul-molekul yang disebabkan oleh ikatan rangkap. Nah, yang dikatakan adisi, masih ingat, nah apa itu adisi? Kalau dibilang reaksi adisi itu reaksi apa? Ada yang masih ingat? Kalau dibilang reaksi adisi itu reaksi apa? Lupa? Pemutusan ikatan rangkap atau apa? Ayo, pada diem nih. Mana nih suaranya? Nah, dibilang kan ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu ikatan jenuh atau tidak jenuh? Lupa juga? Mana nih suaranya? Saya tanya nih, si Tidak jenuh, Bu. Eca lah. Eca, kalau dia ikatannya rangkap, ada ikatan rangkap, artinya ikatannya itu jenuh atau tidak jenuh, Nak? Tidak jenuh, Bu. Iya, tidak jenuh ya. Jadi kalau ada ikatan rangkap, ikatannya tidak jenuh. Apa fungsi reaksi adisi? Reaksi adisi itu untuk menjenuhkan ikatan rangkap. Artinya apa? Ikatan rangkapnya diputus. Nah, kebalikan reaksi adisi apa namanya? Ririn. Kebalikan reaksi adisi apa namanya, Nak? Kalau reaksi adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap. Kalau kebalikannya namanya reaksi apa? Masih ingat, Ririn? Hotma? Ada Hotma? Pada diem. Reaksi eliminasi, Miss. Iya, pinter. Reaksi eliminasi, kebalikannya. Nah, itu tahu. Jadi sama, Nak, prinsipnya di sini. Polimerisasi adisi itu sama prinsipnya seperti reaksi adisi pada umumnya. Namun karena ini dia polimer, kita tambahkan kata polimerisasi reaksinya ya. Nah, contohnya apa? Ada polietilena. Nah, polietilena disusun dari monomer. Ingat aja begini, Nak. Kata poli berarti monomernya siapa? Etilen, begitu. Nah, monomernya etena ya. Unit monomer yang diulang membentuk polimer polietilena. Nah, sifatnya seperti ini. Kegunaannya itu botol fleksibel, film, dan lain-lain. Nah, kemudian ada PVC. Nah, PVC ini juga sering sekali digunakan, sifatnya itu keras, kaku, dan mudah rusak ya. PVC, polyvinyl klorida, berarti apa monomernya? Vinyl klorida, begitu. Ini vinyl klorida. Berarti ini ada berapa vinyl klorida? Ada 3, 1, 2, 3. Itulah monomernya. Nah, kegunaannya itu sebagai pipa, banyak kegunaannya. Nah, kemudian ada polimerisasi adisi, ada juga polimerisasi kondensasi. Bedanya apa? Kalau reaksi kondensasi, dia reaksi antara gugus fungsional pada molekul-molekul yang berdekatan dan berinteraksi membentuk suatu rantai dengan melepaskan molekul kecil. Ingat aja, kalau kondensasi itu pasti melepaskan molekul berupa air. Itu kondensasi. Reaksi kondensasi adalah reaksi yang melepaskan molekul kecil berupa air, bisa juga NH3, seperti itu. Biasanya pada umumnya itu dia melepaskan molekul air. Nah, contohnya polimerisasi kondensasi itu ada poliamida, kemudian ada polyester, kemudian ada polimer fenol formaldehida. Nanti lebih lengkapnya kita bahas ada di slide selanjutnya. Nah, yang ketiga, penggolongan polimer berdasarkan monomer pembentuknya. Berdasarkan monomer pembentuknya, polimer dibagi dua. Ada homopolimer, ada copolimer. Nah, homopolimer dari namanya, kita lihat homo artinya itu satu. Artinya adalah sama ya, homo itu sama. Artinya itu ada polimer yang disusun dari monomer yang sama. Nah, contohnya apa? Ada polietena. Polietena disusun dari etena dan etena yang lain. Artinya hanya satu kan?
jenis monomernya. Nah, kalau PVC, polivinil klorida, disusun dari vinil klorida dan vinil klorida yang lain. Nah, kemudian ada orlon, ada karet alam, dan teflon. Semuanya itu termasuk ke dalam jenis homopolimer. Nah, sedangkan kopolimer itu adalah polimer yang disusun dari lebih dari satu jenis monomer yang berbeda, artinya selang-seling. Bisa dipengerti ya, Nak ya? Jadi monomernya itu berbeda, selang-seling. Contohnya apa? Contohnya ada nilon, ada bakelit, ada kevlar, dan ada dakron. Nah, dakron biasanya digunakan untuk pengisi bantal. Nah, yang keempat, penggolongan polimer berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, polimer ini ada dua, ada termoplastik dan ada termoset. Dari namanya termoplastik berarti dia termo artinya panas, plastik berarti plastik. Plastik terkena panas, apa yang terjadi? Plastik terkena panas, apa yang terjadi, Nak? Meleleh, Miss. Iya, meleleh. Artinya apa? Polimer termoplastik adalah polimer yang ketika terkena panas akan berubah bentuk. Seperti itu. Kalau termoplastik. Nah, termoset. Kalau termoset, jika terkena panas, polimernya akan tetap tahan, tidak berubah bentuk karena sifatnya lebih kaku, lebih kuat, dan lebih keras. Seperti apa? Seperti teflon. Nah, bisa kita lihat di sini. Saya buat tabel perbedaannya. Kalau termoplastik jika dipanaskan dia melunak, kalau termoset tidak melunak. Nah, kalau didaur ulang, termoplastik itu dapat didaur ulang, termoset tidak dapat didaur ulang. Nah, kemudian kalau berdasarkan ikatan, termoplastik ikatannya itu lemah dan silang, sedangkan termoset itu ikatannya kuat dan tidak silang. Nah, kalau perbedaannya lagi sifatnya itu fleksibel, ya plastik fleksibel ya, bisa kita regangkan, sedangkan termoset itu dia keras. Contohnya termoplastik ada PVC, ada nilon, sedangkan termoset itu ada bakelit dan ada teflon. Ya, teflon sangat kuat ya. Nah, kita lanjut. Kalau tadi penggolongan polimer, sekarang kita ke reaksi polimerisasi. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut tadi. Reaksi polimerisasi, ada dua tadi. Ada apa aja tadi? Masih ingat nggak? Ayo. Reaksi polimerisasi ada dua. Ada apa aja tadi? Masih ingat? Ayo, nakku. Mana nih dia? Adisi dan eliminasi, Miss. Iya, siapa tadi tuh? Rahmi, Miss. Pelan kali suaramu, Nak. Siapa tadi? Rahmi, Miss. Rahmi? Iya, Miss. Rahmi macam dari ini, dari Sabang suaranya. Pelan kali, Nak. Iya, Miss. Jauh dari HP, Miss. Oke. Ya, benar ya. Jadi reaksi polimerisasi ada dua. Ada polimerisasi adisi dan ada polimerisasi kondensasi. Masih ingat nggak perbedaannya? Yuk, saya tanya dulu deh sebelum lanjut nih. Siapa yang tahu perbedaannya? Saya tanya ke Umu Salamah deh. Umu Salamah bisa dengar saya, Nak? Apa tadi perbedaannya, Nak? Reaksi polimerisasi adisi dan kondensasi? Umu Salamah bisa, Nak? Oke, kalau tidak bisa saya beralih. Oh, bisa. Silakan Umu. Yang adisi itu, Mem, itu yang tak jenuh tadi ya, Mem? Ya, gimana dia? Coba jelaskan aja nggak apa-apa. Kalau reaksi adisi itu penambahan dalam ikatan rangkap. Penambahan dalam ikatan rangkap, kemudian? Kalau kondensasi itu pengeliminasian. Pengeliminasian, oke. Saya beralih lagi ke Arinta. Masih ingat? Baru saja tadi, baru berapa menit ya? Arinta, masih ingat, Nak? Iya, Mem. Apa perbedaan polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi? Kalau
polimerisasi itu dia penggabungan molekul-molekul itu jadi Polimerisasi ikatan apa rangkap, ini? Mem. Polimerisasi adisi. Adisi, Mem. Iya, silakan. Apa? Kalau polimerisasi eliminasi dia pemutusan ikatan rangkap. Oke. Saya ke Syifa, Khairia Syifa. Bisa dengar saya, Nak? Coba kamu jelaskan apa perbedaan kedua polimerisasi ini? Maaf, Mem, sebelumnya saya baru masuk dari penggolongan polimer, Mem. Oke. Cherry, Saya, Mem. Mencoba. dari awal, Cherry. Oke ya, banyak yang lupa. Saya jelaskan lagi. Polimerisasi ada dua. Yang pertama ada polimerisasi adisi. Apa itu polimerisasi adisi? Jadi adalah dari kata adisi, reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Artinya ikatan rangkap yang tidak jenuh, kita jenuhkan dengan reaksi polimerisasi adisi. Jangan lupa lagi ya, Nak. Nah, yang kedua ada polimerisasi kondensasi. Kondensasi seperti pada umumnya adalah reaksi di mana di akhir itu akan dilepas molekul-molekul kecil yang pada umumnya molekulnya itu berupa molekul air, bisa molekul amonia dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan keduanya. Jangan lupa lagi ya. Nah, ini udah sering nih reaksi seperti ini. Nah, kalau contoh reaksi polimerisasi adisi, nah kita bagi lagi ada homopolimer adisi. Homopolimer adisi artinya adalah polimer yang berasal dari satu jenis monomer dan mengalami reaksi polimerisasi adisi. Itu jenis apanya polimernya. Contohnya ada siapa? Ada polietena, seperti yang saya bilang di awal tadi, dengan monomer etena. Kemudian ada PVC, dengan monomer vinyl klorida. Kemudian ada poliisoprena, pastinya monomernya adalah isopren. Yang seperti saya bilang, isopren itu adalah monomer dari karet alam. Yang nama lainnya adalah 2-metil 1,3 butadiena. Lanjut lagi. Homopolimer adisi yang berikutnya itu ada neoprena. Neoprena atau polikloroprena itu monomernya adalah neopren. Kemudian ada teflon. Teflon monomernya ini juga sering ditanya ya, Nak. Monomer dari teflon itu 1,1,2,2 tetrafluoroetena. Itu monomernya. Kemudian ada orlon. Orlon atau poliakril-onitril. Itu monomernya adalah akril-onitril. Kemudian ada flexiglas. Yang monomernya adalah metil metakrilat. Nah, ini jarang nih kalau flexiglas, orlon itu jarang ditanya. Biasanya yang disering itu teflon, kemudian ada karet alam, itu yang sering. Lanjut lagi, kalau tadi homopolimer adisi, ini adalah copolimer adisi. Nah, kalau copolimer adisi artinya adalah polimer yang pembentukannya dengan cara polimerisasi adisi, kemudian berasal dari dua atau lebih dari satu jenis monomer yang berbeda. Contohnya adalah karet stirena butadiena. Dari namanya berarti ini karet sintetis ya, Nak ya, bukan karet alam. Dengan monomernya 1,3 butadiena dan stirena. Nah, ini pembedanya, kita lihat. Monomernya bukan satu jenis, ada lebih dari satu. Ini ada dua. Lanjut. Selanjutnya ada polimerisasi kondensasi. Kalau polimerisasi kondensasi, kita golongkan lagi ke homopolimer kondensasi. Contohnya ada polisakarida, ya ada amilum, kemudian ada selulosa dan glikogen. Monomernya apa? Monomernya adalah glukosa. Kemudian ada protein yang kita tahu ya, di kemarin udah kita bahas tentang makromolekul. Protein itu monomernya adalah asam amino. Asam amino yang dia memiliki rantai C chiral. Kemudian
Kalau tadi homopolimer kondensasi, ini kopolimer kondensasi. Kopolimer kondensasi itu golongannya ada nilon 6,6. Monomernya adalah asam adipat. Ini juga sering, nak. Monomernya adalah asam adipat dan heksametilen diamin. Nah, kemudian ada bakelit. Monomernya adalah fenol dan formaldehida. Kemudian ada kevlar. Monomernya asam tereftalat dan fenilen diamin. Kemudian ada dakron. Dakron juga sering kan kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Itu monomernya dimetil tereftalat dan etilen glikol. Nah, kita lanjut untuk kegunaan dari polimer dalam kehidupan sehari-hari. Pasti sangat banyak kegunaan dari polimer dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama ada biomolekul. Ada karbohidrat, ya, protein dan asam nukleat itu sangat banyak kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Monomernya apa? Karbohidrat itu monomernya monosakarida, protein itu asam amino, asam nukleat monomernya adalah nukleotida. Nah, kemudian adalah karet alam dan sintetis. Kalau karet alam atau poliisoprena itu monomernya adalah isopren. Ya, bisa dilihat. Nah, kemudian yang berikutnya ada plastik, serat sintetis, dan lain-lain. Nah, ini juga kadang sering sekali ditanya ya, Nak ya. Diberikan suatu polimer, kalian harus mencocokkan ke kegunaannya. Itu biasanya tipe-tipe soal UN. Ya, lihat polietilena, monomernya etenat, kegunaannya kantong plastik. Ya, kemudian ada polipropilena, kantong plastik juga. Kemudian polistirena, styrofoam. Berarti styrofoam itu polimernya adalah polistirena atau monomernya adalah stirena. Ada polietilena tereftalat atau PET. Kegunaannya itu untuk botol soda dan serat sintetis, tekstil. Nah, kemudian ada PVC. Ini juga sering, PVC biasanya dia di pipa paralon. Ada juga di jas hujan. Kemudian ada di kayu imitasi dan karpet. Kemudian teflon. Nah, ingat nih, teflon ini lebih ke monomernya nanti ditanya. 1,1,2,2 tetrafluoroetena. Teflon pasti kegunaannya untuk wajan yang anti lengket. Nah, kemudian ada orlon. Orlon itu untuk kaos kaki, karpet, wol sintetis. Ada akrilat, ini jarang biasanya. Untuk kaca plastik atau wol sintetis. Nah, ini nilon. Nilon juga sering ya. Nah, ingat nilon itu monomernya adalah asam adipat dan heksametilen diamin. Nilon biasanya untuk benang ya. Sering kita dengar tuh benang, kemudian tali. Bakelit untuk alat-alat listrik. Kemudian kevlar untuk rompi anti peluru. Berarti rompi anti peluru itu polimernya adalah kevlar. Kemudian ada dakron, nama lainnya adalah terilen. Ya. Seperti yang kita tahu sekarang kapuk itu tidak digunakan lagi, banyak orang beralih ke dakron untuk pengisi bantal. Nah, itulah kegunaan dari polimer, kemudian jenis monomernya juga. Kalian banyak baca aja dan banyak dilihat-lihat soal-soalnya. Nah, yang terakhir itu adalah sifat suatu polimer bisa bergantung pada yang pertama, ada ukuran dari molekul polimer itu sendiri. Kemudian yang kedua, banyaknya rantai cabang polimer. Yang ketiga, derajat kristalinitas polimer padat. Ini jarang ya, Nak ya. Kemudian yang keempat, komposisi molekul dari polimer itu. Komposisi artinya apakah dia homopolimer atau kopolimer. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang polimer. Hari ini, sebelum saya tutup, apa ada yang mau ditanyakan, Nak, sebelumnya? Ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan akses kuisnya di psikologi ya, tugasnya semua sudah di situ. Saya tadi malam juga sudah share modul ke kalian.
Jadi kalian bisa lihat dulu soalnya di modul itu, kemudian kalian kerjakan di psikologi. Nah, jadi hari ini cukup sekian ya nak ya. Besok kita bahas tentang review materi, tentang yang pertama adalah benzena, kemudian makromolekul, dan yang terakhir polimer. Jadi kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi tersebut. Karena di materi tersebut kemarin saya tidak berikan contoh soal, karena akan dibahas di review besok ya. Saya harap kalian tetap berdoa, tetap semangat belajarnya, berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat. Kemudian kita sambil menunggu keputusan dari pemerintah apakah tatap muka masih bisa terlaksana atau tidak gitu ya. Jadi apapun itu, di luar itu semua kalian harus tetap semangat. Ingat kalian sudah kelas 12 ya nak ya. Waktu kalian tidak lama lagi. Jadi harus semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Nah, kalian bahas soal-soalnya, jadi jangan pernah lengah. Kita nggak tahu di luar sana, anak-anak di sekolah lain, bagaimana cara belajar mereka. Apakah mereka lebih giat, ataukah mereka santai-santai. Jadi kalian harus memaksimalkan diri kalian sendiri dulu. Ya, ingat, ya masa depan di depan mata kalian, ujian-ujian juga menanti kalian. Jangan sampai kalian lengah. Nah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ya, ma'am.